Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini saya senang bisa kembali berada di tengah saudara untuk memberkati Anda semua dalam penyampaian firman Tuhan. Dan saya di hari ini ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema Jalan Menuju Kebahagiaan. Nah, kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah. Mari perhatikan Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Saudara, ternyata jalan untuk menuju apa yang namanya kebahagiaan adalah yaitu takut akan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan menikmati kebahagiaan. Tetapi mereka yang hidup dalam kefasikan, mereka tidak akan pernah menikmati kebahagiaan. Saudara, ternyata untuk menuju kebahagiaan bukan perkara yang mudah. Setiap kita harus benar-benar sadar bahwa untuk mencapai apa yang namanya kebahagiaan, untuk menikmati hidup yang berbahagia, ternyata kita harus benar-benar memiliki sebuah gaya hidup, yaitu hiduplah takut akan Allah. Saudara, siapa atau apa yang kita takutkan itu akan menunjukkan siapa dan apa sebenarnya yang menjadi penting bagi kita. Misalnya ketika Anda takut kehilangan seekor anjing yang Anda cintai, maka itu berarti anjing itu begitu berarti, begitu penting bagi hidup saudara. Ketika saudara takut kehilangan sebuah berlian yang begitu mahal, maka saya yakin barang yang namanya berlian itu benar-benar sangat penting di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda takut kehilangan apa yang namanya seorang kekasih, maka saya yakin kekasih itu juga menjadi pribadi yang sangat berarti dalam hidup Anda. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Sudahkah Anda takut akan Tuhan? Sudahkah Anda memiliki sebuah kehidupan yang benar-benar takut kehilangan Tuhan? Ketika Anda sadar bahwa ketika Anda kehilangan akan Tuhan, artinya Tuhan meninggalkan kita, kita tidak lagi hidup di dalam penyertaannya, kita tidak lagi hidup di dalam apa yang namanya perlindungannya, maka saya yakin kita benar-benar hari ini sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita sangat memerlukan Tuhan. Itu sebabnya bagi orang-orang yang sadar betapa pentingnya Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah bermain-main dengan Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Itu sebabnya orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan menempatkan Tuhan menjadi pribadi yang utama. Dia akan benar-benar menempatkan kehendak Allah di atas apa yang menjadi keinginan pribadinya. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengutamakan akan kehendak Allah untuk ia lakukan lebih daripada segala keinginan-keinginan dagingnya, saudara. Itu sebabnya ketika Anda menempatkan Tuhan menjadi pribadi yang terutama dalam kehidupanmu, maka saya percaya Tuhan pasti akan berkenan atas hidup kita. Dan akibatnya, maka kita akan mendapatkan apa yang namanya berkat Tuhan, yaitu kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Tuhan akan memberkati Anda dengan segala apa yang terbaik yang Tuhan akan berikan dan Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mengalami berbagai macam perkara, meskipun di tengah persoalan, namun orang-orang yang takut akan Tuhan tetap menikmati pertolongan dan tetap menikmati kasih karunia Allah,
sehingga tetap menikmati apa yang namanya berkat-berkatnya, kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Kiranya hari ini mari kita harus sadar bahwa jalan untuk menuju kebahagiaan bukan dengan cara-cara duniawi. Kebahagiaan tidak bisa diperoleh dengan cara kita memiliki segala harta benda, segala kekayaan duniawi ini. Semua yang di dunia ini semuanya adalah fana. Semuanya tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Ingat, kebahagiaan sejati itu datangnya dari Tuhan. Dan kuncinya, mari hiduplah takut akan Allah, maka Anda akan menikmati kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.